Jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul badwi ila tila', bab keluar ke pedalaman untuk melihat aliran-aliran air. Bab pergi menuju pedalaman untuk melihat aliran-aliran air. Artinya kalau di Timur Tengah sana, kalau kita ingin melihat aliran air ini harus keluar dari kota, lalu memasuki kayak semacam lembah-lembah. Nah, di situ ada aliran-aliran air. Nah, artinya apakah keluar atau masuk pedalaman untuk melihat aliran-aliran air ini disyariatkan? Nah, ini maksud Imam Bukhari membuat judul bab ini. Jawabannya bisa kita lihat dengan membaca hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sabbah qala haddatsana Syarif 'anil Miqdam bin Shuraih an abihi qala sa'altu Aisyah 'anil badwi qultu wa hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabdu faqalat na'am kana yabdu ila haula'i tila'. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin As-Sabbah, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Al-Miqdam bin Shuraih dari ayahnya. Ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang pedalaman, kampung terpencil. Aku pun berkata, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pedalaman? Aisyah menjawab, iya, beliau pergi ke pedalaman menuju tempat-tempat aliran air. Nah, ini hadisnya ya ikhwah di sini dari Shuraih. Shuraih di sini bertanya kepada Aisyah istri Nabi tentang pedalaman. Jadi dia bertanya, apakah Nabi pernah pergi ke pedalaman? Karena beliau kan seorang Nabi dan Rasul. Jadi beliau sibuk ngurus umat. Apakah beliau terus di Madinah begitu? Tidak pernah ke pedalaman? Maka beliau pun, Aisyah pun menjawab, iya, Nabi pergi ke pedalaman. Beliau pergi ke pedalaman untuk melihat tempat-tempat aliran air. Itu lembah-lembah yang situ air mengalir. Nah, ini hadisnya insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya rekreasi dan piknik ke tempat-tempat yang masih murni dan asri. Bolehnya rekreasi dan piknik ke tempat-tempat yang masih murni dan asri. Artinya tempat-tempat yang tidak ada keramaian, masih asri, masih alami gitu. Ini diperbolehkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan itu. Nah, ini menunjukkan Islam juga agama yang mudah, tidak terus memaksa umatnya ibadah. Sesekali kita boleh rekreasi, piknik, ya. Tapi ada syaratnya, piknik tersebut tidak sampai melalaikan kita dari sholat dan tidak menyebabkan kita jatuh dalam maksiat. Kalau dengan kita piknik kita jadi lalai sholat, atau ke piknik ke tempat-tempat yang akhirnya kita bermaksiat, maka piknik di sini bukan lagi mubah tapi haram. Tapi kalau piknik kita untuk menyegarkan kondisi diri kita, kondisi hati kita, supaya kita semangat lagi belajar, supaya semangat lagi menuntut ilmu, semangat lagi dalam bekerja, semangat lagi dalam beribadah, maka ini diperbolehkan, bahkan disunahkan. Maka niat menentukan Bapak ya. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, semangatnya para ulama terdahulu dalam mempelajari sunnah. Semangatnya para ulama terdahulu dalam mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di sini Shuraih bertanya kepada Aisyah pertanyaan yang mungkin dianggap sepele. Apakah Nabi pernah ke pedalaman? Ini pertanyaan sepele, tapi tetap ditanyakan karena mengandung ilmu. Maka Bapak jangan remehkan ilmu walaupun sedikit, walaupun kecil ya, karena itu bermanfaat untuk diri kita.
Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah karena dia menukil sunnah dari Nabi kepada umatnya. Jadi dalam masalah seperti ini, para sahabat kadang atau para ulama tabi'in datang kepada Aisyah lalu bertanya, apakah Nabi begini-begini? Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan Aisyah. Dia istri Nabi plus ulamanya sahabat Nabi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.